Oke, masih bersama Pak Agus berbagi, bikin cerdas tiada batas. Kali ini kita akan membahas yang namanya papan ketik atau istilahnya adalah keyboard. Jadi keyboard itu ada tombol angka, ya, ada angka-angka ini. Ada juga huruf, ya. Ada juga simbol ini, ya. Ada juga tombol fungsi F1, F2 sampai F12. Ada juga ini ada tombol kontrol CTRL, ada shift, caps lock, ada tab, ada escape. Ini yang sepanjang ini spasi. Ada FN fungsi, tombol fungsi, ada tombol start, ada yang bilang tombol start, ada yang bilang ini tombol Windows, ya. Tombol Win. Di sini juga ada numlock ini, ya. Jadi numlock ini kayak kalkulator itu, ya. Jadi kalau ini aktif berarti ini berfungsi angkanya. Kalau ini dinonaktifkan berarti angkanya tidak berfungsi, tapi anak panahnya yang berfungsi ke bawah, ke atas. Ini juga ada ke bawah, ke atas. Oke. Jadi untuk ngetik, aplikasi yang kita pakai biasanya adalah Word, Microsoft Word. Caranya arahkan kursor pointernya ke Word ini, ya. Cara mengaktifkannya adalah dengan cara klik berapa kali? Sekali apa dua kali? Iya, dua kali. Jadi double klik. Klik-klik gitu, ya. Ya, jadi kliknya dua kali. Klik-klik. Oke, berarti berproses. Oke, sudah. Oke. Jadi di sini ada, nah ini namanya kursor yang kedip-kedip ini. Ini kita bisa arahkan. Oke. Sekarang pertama mengenal hurufnya. Jadi ada tombol escape, tab, caps lock. Ini caps lock untuk membuat huruf besar semua. Shift. Shift ini berfungsi untuk membuat huruf kecil, huruf besar. Ya. Jadi begini. Kalau kita ketik, tekan tombol A, ini, ya, A sekali, ini A. Ini huruf kecil. Tapi kalau kita tekan tombol shift, shiftnya ditekan, ini akan menjadi huruf besar. Jadi shift, dia akan jadi huruf besar. Nah, tombol shift ini juga berfungsi ketika dalam sebuah tombol keyboard itu ada dua. Misalnya kayak gini nih, petik 2 dan koma. Maka kalau kita tekan ini hanya sekali, maka yang muncul itu yang bawah ini, koma, ya, koma. Petik 1, sorry. Nah, tapi kalau kita tekan tombol shift, shiftnya ini, jadi shift ada yang sebelah kiri dan ada sebelah kanan. Jadi kalau ini shiftnya ditekan, dalam menekan tombol ini, maka yang muncul itu yang atas, ya. Berarti petik 2 ini. Nah, termasuk yang di atas ini 1, 2, 3. Jadi kalau hanya tekan biasa ini, maka munculnya 1, 2, 3. Tapi ketika shiftnya yang ditekan, juga shift tekan, baru ngetik angka 1 ini, maka yang muncul ini tanda seru. Ini tanda seru. Termasuk ini add. Nah, yang ini muncul pagar, ya. Misalnya kayak ini juga ada bintang 8 dan bintang. Ketika kita tekan biasa, maka ini muncul angka 8. Tapi kalau shiftnya ditekan, shift tekan, lalu angka 8 ditekan, maka ini yang muncul bintang. Ketika shiftnya dilepas, muncul 8 lagi. Shiftnya ditekan, ini angka 9 tadi, ini yang atasnya. Untuk menghapus, nah menghapus itu
pakai backspace karena kursornya ada di sebelah sini nih. Jadi ini namanya backspace, menghapus huruf sebelah kirinya kursor. Nah, kursornya ini. Jadi ini akan kehapus satu-satu. Misalnya kursornya kita pindah ke sini. Kita klik sekali, klik. Jadi kursornya. Kalau kita tekan backspace, maka itu yang kehapus adalah huruf yang ada di sebelah kirinya. Ini. Tekan backspace di sebelah kirinya satu-satu. Misalnya kita mau menghapus yang angka 1, maka caranya menggunakan tombol delete. Nah, ini delete ya. Jadi delete ini menghapus huruf di sebelah kanan kursor ini. Del. Nah, jadi yang sebelah kanannya kursor yang kehapus. Ini. Kalau backspace yang sebelah kirinya, berarti ini huruf A yang kehapus. Nah, ini. Oke, itu backspace dan delete. Sekarang ada lagi spasi. Jadi spasi yang bawah ini yang panjang. Jadi di mana kursor berada itu dia akan memberi spasi jarak. Kita hapus lagi atau huruf kosong. Seperti ini pakai backspace. Oke, itu namanya backspace. Kita hapus semua. Kalau dia di sebelah kiri, berarti menghapusnya pakai apa ini? Tombol delete ya. Tapi kalau kursornya kita pindah ke sini, menghapusnya pakai tombol backspace. Oke. Itu penggunaan shift. Terus ada lagi caps lock. Nah, ini caps lock. Jadi caps lock ini berfungsi untuk membuat ketikan kita huruf besar. Jadi sekali menekan tombol ini, ya, jadi ada indikator di sini. Nah, ini berarti menyala ini, mati. Nah, jadi ketika ini menyala, berarti kita ngetik akan menjadi huruf besar semua. Ya. Mau menghapus, pakai backspace. Ketik lagi. Spasi. Mau huruf kecil berarti caps lock-nya harus dimatikan. Caps lock matikan ya, ini pastikan mati ya. Nah, ini akan menjadi huruf kecil. Oke. Ya. Nah, enter. Nah, ini ada juga tombol enter. Ini untuk membuat baris baru, alinea baru. Jadi pas kursornya di sini kita enter, dia akan ke bawah ini kursornya. Ketik lagi. Oke. Apa lagi ya? Kontrol. Ini kontrol. Jadi shift ini harus ada kombinasi ya. Harus ada 2 tombol. Nah, ketika caps lock hidup, ya, ini kan huruf besar nih ya, kita garis baru A, sa. Kalau kita tekan shift, ini akan menjadi huruf kecil. Shiftnya tekan, karena kondisinya sudah besar. Shift, kita lepas ini besar nih. Kenapa? Karena caps locknya lagi on. Jadi kita kembali. Jadi untuk menghapus pakai apa tadi? Backspace. Sekali lagi, untuk caps lock membuat huruf besar semua, shift untuk menampilkan di keyboard yang paling atas, jadi kombinasi juga membuat huruf kecil huruf besar yang ada di keyboard sini. Kontrol ini nanti ada kontrol P untuk mencetak, kontrol S ini untuk menyimpan, kontrol A ini jadi apa ya, ada kombinasi. Nah, untuk memindahkan kursor kayak begini, ini bisa kita pakai mouse ya, menggerakkan kursor. Kita juga bisa menggerakkan pakai ini tombol. Jadi ini ke bawah, kiri, kanan, atas.
seperti ini, ke bawah, hapus dulu, ke atas, kiri, nah ini pakai ini, dia akan ke kiri, ke kanan, ke bawah. Oke. Ini pakai, ketika mematikan komputer, kita juga bisa pakai keyboard ya. Jadi kalau tadi sebelumnya kita pakai mouse, jadi kita menggerakkan mouse kursor pointer kita ke start, klik. Kita juga bisa pakai tombol yang di keyboard ini, tombol Windows ini. Tekan sekali dia. Jadi kayak mematikan tadi keyboard, mau ke atas pakai yang ke atas dia. Kita pilih, jadi sama-sama. Oke, sudah. Oke, 6 lock. Nah, 6 lock. Jadi 6 lock ini sekali lagi saya arahkan ke sini dulu, kita bikin garis baru, enter ya. Kita enter dulu. Jadi 6 lock ini fungsinya untuk mengaktifkan angka ini. Jadi untuk menggampang ketika pakai kayak kalkulator ya. Jadi kalau ini kita aktifkan, maka yang muncul itu angka 2, 3, 4 ya. Ini dia pakai 6 locknya, dia muncul angka, enter. Jadi ini enternya sama, ini ada enter di sini juga ada tombol enter, ini juga ada. Tapi ketika 6 locknya ini dimatikan, maka ini tidak ada fungsi angkanya ini. Misalnya angka ini ya 4. Jadi 4 ini nanti akan berfungsi ke arah kiri nih. Nah, dia berfungsi kursor sebelah kiri. Yang 6 ke kanan berarti ini. Nah ini arah. Oke, itulah fungsi dari keyboard. Semoga bermanfaat. Bersama Pak Agus berbagi, bikin cerdas, tiada batas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.